Ayo. Selamat Ya, malam. selamat malam. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kiki, Kiki Chandra. Teman-teman atau yang sudah mengenal saya biasa manggil saya Kichan atau Kiki. Terima kasih karena hari ini sudah berikan kesempatan kepada diri masing-masing untuk sama-sama mengulik sedikit tantra yoga atau yoga dari perspektif Nusantara. Jadi hari ini sedikit background kenapa akhirnya kita mengadakan acara ini adalah timbul karena banyak sekali atau semakin maraknya praktis yoga, penikmat yoga dan segala macam terutama di Indonesia sekarang ini. Hal itu menggelitik kami untuk sama-sama mencari tahu atau menggali lebih dalam apakah yoga itu memang hanya atau berkiblat kepada India seperti yang kita tahu selama ini, atau sebenarnya mungkin Nusantara memiliki yang serupa atau memiliki yang sama atau memiliki yang berbeda tapi ada benang merahnya. Jadi hari ini saya diberi kesempatan luar biasa untuk bisa menemani teman-teman di sini untuk ngobrol sama salah satu pewaris ajaran Tantra kuno Nusantara yang juga sama-sama sering berdiskusi dengan saya mengenai Tantra atau yoga pada umumnya, karena kebetulan saya sendiri tidak terlalu banyak paham soal Tantra, apalagi Tantra Nusantara. Tapi saya akui saya adalah penikmat praktisi yoga yang memang banyak berkiblat bukan di Nusantara. Jadi hari ini kita sama-sama sapa dulu Beli Ketut Sandika dari Tantra Sastra Nusantara yang akan banyak bercerita atau banyak sharing tentang Tantra Yoga Nusantara. Rahayu, bikin nama si Diam. Berjumpa dengan Tiang ya, Ketut Sandika pada Zoom kali ini ya, Vicky ya. Jadi selamat datang kepada semeton sedulur semuanya di acara malam hari ini, dan kita akan berdiskusi ke depannya ya, beberapa jam ke depannya tentang kasanah ilmu Nusantara, yaitu berhubungan dengan Tantra Yoga Nusantara. Nah, sebagaimana dikatakan Pak Vicky di awal tadi, itu ada banyak hal sesungguhnya yang bisa kita gali, ada banyak hal sesungguhnya yang bisa kita diskusikan, bahwa kita di Nusantara diwariskan kasanah ya, yoga yang sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi kedepannya kita akan berdiskusi tentang itu. Nah, saya berbicara bukan berarti istilahnya saya mengetahui betul terkait dengan Tantra Yoga Nusantara, tetapi hanya bisa berbagi, hanya bisa berdiskusi sebagaimana adanya. Kita bisa bertukar pikiran, kemudian sharing tentang kasanah ilmu Nusantara ini. Itu Mbak, silakan Mbak melanjutkan lagi mungkin apa yang Ririk sampaikan di awal terlebih dahulu, sebelum nanti saya akan mencoba menjelaskan apa itu Tantra Yoga Nusantara dalam kasanah berpikir Nusantara. Itu Mbak. Terima kasih banyak Beli Andika. Jadi hari ini memang temanya kelihatannya aja agak heavy gitu, agak berat gitu ya. Tapi sebetulnya ini lebih banyak ngobrol dan diskusinya, karena di sini juga banyak. Pasti teman-teman juga banyak yang sudah pernah mengalami atau merasakan atau praktisi. Bahkan di sini ada, saya sapa dulu salah satu guru yoga saya, ada Mas Yudi Widiantoro. Beliau pasti pemahamannya sangat jauh lebih banyak dibandingkan saya. Tapi hari ini kita sama-sama dengar sedikit ya Mas Yudi ya tentang Yoga Nusantara. Gitu. Jadi kalau nanti di tengah diskusi ada yang mau ditanyakan, boleh di chat dulu, mungkin nanti akan coba saya kumpulkan, terus nanti ada sesi tanya jawab di akhir supaya lebih rapi aja urutannya.
Tuh. Dan yang kemarin saya sempat banyak diskusi juga sama Bri Sandika bahwa dengan adanya acara ini dan acara-acara selanjutnya kita harus sama-sama, bukan harus, saya berharap, kita semua berharap bahwa tidak ada pembenaran atau keabsolutan 100% atas suatu ajaran gitu ya Bri Sandika ya, tapi lebih ke mari kita sama-sama memperkaya diri. Lebih baik jika kita bisa menemukan benang merah atau keselarasan antara tiap ajaran yang kita pelajari, sehingga kita bisa mengambil yang baik untuk kita dan bermanfaat untuk banyak orang gitu. Betul ya, Bri-Sandika ya? Jadi, jadi sekarang gini, sebetulnya acara ini digagas atau akhirnya dilaksanakan oleh Javanika itu karena salah satunya Bri Sandika menulis buku Tantra yang diterbitkan oleh Javanika. Kemudian dalam diskusi perjalanan menuju proses penulisan, buat saya pribadi yang banyak menekuni dunia peryogaan, saya menemukan banyak kemiripan antara ajaran-ajaran yang saya dapatkan dari guru-guru saya, dari literasi dan segala macam referensi yang saya baca. Terutama karena belakangan ini saya banyak mendalami Yin Yoga, di mana Yin Yoga itu disebutkan atau berbasic pada TCM, Traditional Chinese Medicine, yang menyebutkan ada 10 organ utama dan 2 organ, sebetulnya bukan organ tapi banyak otot, jadi ada 12 organ atau 12 meridian. Saat saya berdiskusi dengan Bri Sandika, ternyata di Tantra juga ada dasa aksara ya Bri Sandika ya. Dan ternyata dasa aksara itu ada di 10 organ utama manusia yang kebetulan juga saya pelajari di Yin Yoga. Kemudian saya juga, pasti semua teman-teman di sini juga paham atau familiar dengan kata-kata Kundalini, Cakra, terus Pranayam, segala macam. Tapi balik lagi, saya tergelitik, saya kan taunya bukan Nusantara atau non-Nusantara mungkin tepatnya ya. Saya banyak cari tahu dan akhirnya saya ketemu sama Bri Sandika. Jadi pertanyaannya dari saya atau materi yang pengen saya tanyain pertama kali itu adalah seperti apa sih sebetulnya yang tadi saya sebut 10 organ utama dari perspektif Yin Yoga atau TCM disandingkan dengan 10 dasa aksara yang menempel pada 10 organ utama manusia. Mungkin itu dulu Bli. Yang biar sedikit agak gambaran nih kenapa kok tiba-tiba ada kayak gini gitu. Iya betul Mbak. Terima kasih Mbak Kiki ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Jadi ini sudah langsung pertanyaannya menukik sekali ya pada esensi dari Tantra Yoga Nusantara. Nah sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya hendak mendeskripsikan lebih awal ya, boleh dikatakan mengantar bahwa kita di Nusantara ini ya sebagaimana dikatakan Mbak Kiki, jadi saya menyampaikan Tantra Yoga Nusantara dalam perspektif Nusantara bukan berarti kita saling klaim kebenaran di antaranya atau menciptakan dikotomi ya antara yoga versi Nusantara dengan yoga versi-versi yang lain. Tetapi sesungguhnya adalah kita berupaya untuk membangun sebuah relasi sehingga menemukan benang merah dari masing-masing ketradisian spiritual itu, sehingga sampai pada esensi yang terdalam dari masing-masing ajaran atau mazhab-mazhab atau konsep-konsep dalam yoga, sehingga kita menemukan satu hal, prinsip kesamaan ya di antara tradisi-tradisi. Jadi itu sesungguhnya, karena dalam perspektif Tantra ya kita tidak mau terjebak dalam ya kecupitan-kecupitan berpikir atau kepanatismean berpikir, kemudian kita juga tidak mau terjebak pada dogma-dogma ajaran atau hal apapun, tetapi bagaimana kita bisa melampaui semua itu dengan baik hingga sampai pada satu esensi ya, satu prinsipal yang sama. Nah, frame saya berpikir tentunya saya menyampaikan dari perspektif Nusantara bahwa kita di Nusantara ini telah diwariskan kasanah yoga yang sangat luar biasa, dan itu bisa dilacak dari tinggalan-tinggalan literasi atau literatur Nusantara yang berhubungan dengan yoga. Kemudian kita bisa lacak juga dari tinggalan-tinggalan tempat-tempat leluhur-leluhur kita di Nusantara di dalam mempraktekkan ilmu yoga ya.
misalnya dalam percandian, kemudian petilasan-petilasan, kemudian petirtan-petirtan. Kemudian kalau di Bali itu banyak sekali tempat-tempat ya di mana leluhur-leluhur kita melakukan praktek-praktek yoga yang sedemikian sangat luar biasa sekali. Nah, dalam tradisi literasi kita diwariskan banyak sekali kasanah Nusantara yang berhubungan dengan yoga dan tantra. Jadi ketika kita memasuki kasanah literasi, ternyata kita menemukan bahwa dalam tradisi yoga di Nusantara itu spirit tantrik itu benar-benar memberikan sentuhan yang luar biasa. Dan kalau boleh saya katakan, spiritualitas tantra itu bisa dijadikan, bisa dikatakan akar, ya, bisa dikatakan akar dari tradisi-tradisi spiritual Nusantara, baik itu yoga, kemudian tradisi-tradisi spiritual lainnya. Nah, ini yang sesuatu yang menarik ya. Jadi untuk kita ungkap, kemudian untuk kita diskusikan. Nah, tantra sendiri ya, kalau kita sebelum menjawab pertanyaan Mbak Kiki ya, tantra sendiri itu kalau kita pahami dari terminologinya atau dari definisinya, tentu ada banyak sekali. Kalau misalnya Mbak Kiki mau searching itu di Google, pengertian tentang tantra itu banyak sekali. Nah, kalau kemudian kita kaitkan pengertian tantra dalam konteks yoga, maka di sini kita akan menemukan benang merah yang awal, yang menarik ya. Suatu relasi yang luar biasa antara tradisi tantrik dengan tradisi yoga Nusantara. Nah, tantra kalau kita kaitkan dalam konteks yoga, maka kita akan mendapatkan suatu pengertian yang menarik ya terkait dengan tantra. Nah, tantra itu adalah sebuah metode sebenarnya. Jadi tantra bukan hanya sekedar kerumitan berfilsafat sebagaimana filsafat yoga ya, tetapi tantra itu adalah laku ya. Jadi tantra itu adalah laku ya untuk bagaimana kita menyelami diri lebih dalam lagi. Nah, di dalam kita menyelami diri guna menemukan hakikat diri itu seperti apa ya, maka tantrik ya menyajikan peta yang begitu sangat detail ya. Ya, di sana menyajikan peta diri yang sangat detail untuk dimasuki, kemudian untuk diselami lebih dalam lagi sehingga menemukan kerahasiaan yang di dalam diri, termasuk juga dasa aksara itu ya. Jadi 10 aksara yang ada pada organ, kemudian kerahasiaan yang lain yang berhubungan dengan hakikat diri ya, yang di dalam diri itu ada pikiran, kemudian jiwa dan tubuh fisik. Nah, 3 mandala ini sedemikian rupa disajikan dengan sangat detail oleh tantrik ya. Kemudian berhubungan juga dengan realisasi dari mandala-mandala itu dituangkan dalam bentuk laku-laku tertentu. Itulah yang disebut dengan yoga tantra sesungguhnya. Nah, kerahasiaan pikiran misalnya itu tantrik menyajikan suatu peta yang sangat detail. Ya, apa sih sebenarnya pikiran itu dengan lapisan-lapisan yang di dalamnya itu seperti apa? Perangkat-perangkat pikiran itu seperti apa? Terus yang mengendalikan pikiran itu apa? Kemudian energi-energi yang ada di pikiran itu apa sih sesungguhnya? Nah, itu dalam tradisi tantrik itu dijelaskan dengan sangat detail, dan kemudian bagaimana merealisasikan untuk bagaimana kita menyelami pikiran itu hingga sampai ke dasar atau ke inti dari pikiran itu. Nah, laku-laku itulah yoga tantrik sesungguhnya. Nah, kemudian mandala pikiran, lepas dari mandala pikiran ada mandala jiwa. Jiwa itu apakah sunia itu, jiwa itu apakah sang atma itu, lantas apa bedanya jiwa dengan ruh ya, dan lain sebagainya. Itu tantra juga menyajikan peta yang sangat detail. Bagaimana perjalanan jiwa ya dari satu dimensi ke dimensi lain, kemudian bagaimana jiwa harus diikat oleh cita, manah, budi, ahangkara. Kemudian bagaimana jiwa itu diikat oleh triguna, satwam, rajas, tamas. Kemudian bagaimana jiwa itu berada dalam tubuh, yaitu di catuspada tubuh atau di perempatan tubuh. Itu sangat detail. Bahkan yang menarik Mbak Kiki, itu dalam tantra
itu dijelaskan sekali tempat jiwa itu berada di mana sesungguhnya. Di dalam tubuh ya. Kemudian bagaimana nadi-nadi atau jalur-jalur rahasia ini mengikat jiwa sedemikian rupa yang terhubung dengan masing-masing organ yang diwakilkan oleh aksara-aksara yang sangat rahasia. Makanya dalam ilmu yang disebut dengan sastra jendra itu, ini sesungguhnya sastra jendra yang dimaksud itu dalam konteks tantrik ya, itu adalah bagaimana tali-tali aksara yang berupa simpul-simpul nadi rahasia itu mengikat jiwa kita. Nah, kemudian bagaimana menelusuri nadi-nadi yang mengikat jiwa terhubung dengan organ dan bagian-bagian tubuh. Inilah melalui ageman laku yang disebut dengan yoga tantrik. Kemudian jauh saya berbicara daripada itu, ketika kematian itu bagaimana cara kita melepas jiwa kita yang diikat oleh simpul-simpul aksara rahasia itu. Ya, kalau dalam tradisi kita di Nusantara dan di Bali itu disebut dengan ngili atma. Jadi ngili roh. Jadi yang dimaksud dengan ngili roh itu adalah menelusuri simpul-simpul rahasia. Bahkan sampai simpul di mana atau nadi yang sangat kecil sekali itu konon katanya di dalam teks teks tantra Nusantara itu kecil nadi itu adalah sepertujuh helai rambut. Nah, itu nadi rahasia yang ketika jiwa akan mati itu mesti jalurnya ke sana. Nah, kemudian bagaimana mengarahkan jiwa untuk melewati jalur itu untuk sampai pada lubang kematian. Nah, inilah yoga tantrik itu. Jadi Nusantara memandang yoga tantra itu adalah laku-laku yang sangat rahasia berkenaan dengan hakikat yang mendalam tentang diri sebagai Buana Alit dan Buana Agung. Kemudian setelah mandala jiwa, kemudian ada mandala tubuh fisik yang terdiri dari kosa-kosa atau lapisan-lapisan tertentu. Jadi tubuh ada lapisan-lapisannya, ada panca maya kosa. Kemudian tubuh juga berhubungan dengan panca karmendriya dan panca budindriya dan panca indriya, atau yang disebut dengan dasa indriya. Kemudian tubuh dengan lapisan-lapisan tertentu. Ya, ini juga diwakili oleh aksara-aksara tertentu, nadi-nadi tertentu, cakra-cakra tertentu. Nah, kemudian untuk bagaimana kita memasuki itu, mengenali dan mengalami itu, inilah yoga tantrik itu. Jadi, bukan hanya sekedar kita memunculkan kesadaran spiritual di dalam diri, tetapi benar-benar bisa menelusuri dalam laku-laku tertentu. Dan bukan hanya sekedar konsep. Nah, ini sesungguhnya yang perlu kita garis bawahi. Tapi ini laku mengalami bagaimana kerahasiaan diri yang terhubung dengan kerahasiaan jagat raya itu benar-benar kita alami melalui proses laku. Nah, proses mengalami hal-hal yang rahasia inilah yang disebut dengan yoga tantra. Maka kemudian rahasia bukan berarti tidak boleh dipelajari dan tidak boleh dialami, Mbak. Nah, di sini kadang-kadang muncul banyak kekeliruan. Wah, tantra yoga Nusantara itu rahasia sekali, jangan kita pelajari itu ilmu yang siapa lagi ada yang mengatakan bahwa tantra bukan rahasia itu misalnya. Nah, memang iya, tantra memang bukan rahasia, tetapi memang rahasia yang dimaksud di sini adalah siap tidak kita untuk mempelajari tantra, mengalaminya hingga sampai bertemu dengan hal-hal yang paling rahasia yang kadang di luar batas pikiran kita memikirkan hal-hal yang rahasia itu. Pesan dalam teks-teks Tantra Yoga Nusantara adalah contoh di dalam Ganapati Tattva, di dalam Merespati Tattva, kemudian di dalam Tutur Mahayukti, kemudian di dalam teks Satcakra Nirupana. Itu sudah di awal sudah dijelaskan. Ketika kamu siap memasuki dirimu dan melakukan praktik Tantra Yoga Nusantara, maka berarti kamu telah siap menemukan segala kerahasiaan-kerahasiaan di dalam dirimu yang terkadang tidak sebagaimana yang kau pikirkan. Maka kemudian ketika kita telah siap dan sampai pada inti terdalam dan menemukan kerahasiaan-kerahasiaan itu, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa dibicarakan kecuali memang mesti harus dialami dalam laku-laku yang sangat-sangat rahasia. Jadi rahasia dalam hal ini adalah yang dimaksud kesiapan kita untuk kita terhubung dengan sesuatu yang rahasia di dalam
diri kita. Nah kemudian ya sekarang baru saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kiki ya, terkait dengan dasa aksara. Nah di Tantra Nusantara ini boleh saya katakan sebagai ajaran yang holistik ya. Jadi di dalamnya tidak hanya menjelaskan tentang ya tahapan-tahapan dalam yoga yang disebut dengan Sadanga Yoga. Jadi ada 6 tahapan. Nah di sini perbedaannya dengan yoga pada umumnya. Kalau yoga pada umumnya itu kan ada Astanga Yoga mau Kiki. Tetapi kita di Nusantara itu ada Sadanga Yoga. Ada 6 tahapan yoga. Jadi lebih simpel, tetapi itu lebih boleh dikatakan lebih sulit kalau dipraktekkan.